Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar Pro 1 RRI Pontianak, FM 104,2 MHz, dan di media live streaming atau media sosial RRI Pro 1 Pontianak. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita tadi sudah mendengar beberapa hal yang disampaikan oleh para pengurus DPD Patria tentang bagaimana pembinaan dan pengembangan iman orang muda Katolik di DPD Patria. Baik, sebelumnya seperti kita ketahui bahwa gereja percaya bahwa Allah mengangkat Maria ke surga dengan jiwa dan badan karena peranannya yang luar biasa dalam karya penyelamatan dan penebusan Kristus. Kebenaran iman ini dimaklumkan sebagai dogma dalam konstitusi apostolik Munificentissimus Deus oleh Sri Paus Pius ke-12 1959 pada tanggal 1 November 1950. Nah, baik, terkait ini kita tahu bahwa ini kan merupakan suatu kerinduan yang panjang ya, membentuk organisasi ini ya. Kita tahu bahwa alumni PMKRI yang ada di Indonesia ini jumlahnya ya cukup banyak ya. Kata banyak ini artinya ya tidak banyak sih para mahasiswa yang mau bergabung di PMKRI, tetapi PMKRI tetap mampu untuk melakukan pembinaan dan pengembangan iman yang luar biasa ya. Karena jumlah lah mungkin ya yang bergabung di PMKRI ya sekitar ya kurang lah malah dari 10%, bahkan kita tahu mungkin hanya 1-5% ya dari jumlah total mahasiswa yang ada ya. Karena memang organisasi kader ini perlu iman yang dijiwai oleh semangat intelektualitas ya, fraternitas dan katolisitas ya. Ya artinya harus mampu untuk mengembangkan iman dan penuh doa, usaha dan karya. Nah, bagaimana Bro Yance ini kembali menyadarkan para alumni PMKRI yang sudah cukup lama mungkin ya mungkin dalam aktivitas-aktivitas kerja yang cukup melelahkan ya, karena waktu kita ini 24 jam ya. 24 jam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ditambah lagi hari Sabtu, Minggu. Ada harus banyak juga organisasi atau kegiatan di gereja atau kegiatan luar di masyarakat. Nah, bagaimana cara memberikan usaha agar para alumni ini mampu berkarya kembali, terutama dalam pemikiran lah. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bang Yan. Betul yang tadi Bang Yan katakan. Satu hari cuma 24 jam. Ya. Lalu sekarang posisinya kita sudah alumni. Ada yang sudah kerja, ada yang sudah nikah. Ya. Bahkan ada yang sudah punya cucu. Jadi bagaimana kita mengajak untuk kembali melakukan hal-hal yang pernah kita lakukan dulu dengan kapasitas yang berbeda sekarang. Baik. Kami di Patria ini punya sebuah mimpi. Ya. Mimpinya adalah Patria PMKRI. Jadi saya selalu menyebutkan Patria ini adalah Patria PMKRI karena Patria memang wadah alumni PMKRI. Jadi Patria PMKRI Kalimantan Barat kami memimpikan menjadi pusat gerakan alumni PMKRI Kalimantan Barat dalam kontribusi pembangunan kapasitas diri, gereja dan tanah air. Jadi sebelum kita berkontribusi untuk gereja dan tanah air ya jelas kapasitas diri kita juga harus dibenahi dulu agar fungsi kita dalam gereja dan bernegara bisa maksimal. Baik. Jadi untuk mewujudkan mimpi kami itu kami diskusi dengan teman-teman, terutama dengan Bruno Patus yang cukup intens waktu itu sebelum kami membentuk Patria. Ada empat poin gerak kami untuk mewujudkan ini. Mungkin tidak mudah dengan kapasitas kita
sekarang yang sudah kategorinya punya kesibukan masing-masing, satu hari cuma 24 jam. Tapi kami yakin poin gerak pertama adalah mensinergikan Patria sebagai basis pergerakan alumni dan PMKRI sebagai basis potensial. Jadi antara Patria, PMKRI dan PMKRI ini harus sinergi. Ya, Karena pada akhirnya nanti ketika adik-adik kita sudah selesai ber-PMKRI, mereka akan masuk ke Patria. baik. Yang kedua, pembentukan database jaringan alumni PMKRI Kalimantan Barat sebagai supporting sistem distribusi kader berkelanjutan. Jadi kami sedang membangun sebuah sistem database untuk mengetahui alumni PMKRI yang sama ini sudah tercerai-berai. Sebenarnya ada yang sudah kesini ke sana, ada yang sudah punya cucu, ada yang sudah sibuk kerja. Baik. Kami mulai mengumpulkan itu lagi. Jadi tidaknya nantinya alumni PMKRI terdata. Baik. Lalu setelah data itu sudah terkumpul, kami akan melakukan penguatan jaringan kader dalam rangka membangun support leader system. Baik, baik. Jadi keberadaan Patria ini bukan pengurusnya akan mencari momen untuk itu, tapi Ya, yang akan menjadi pengurus Patria ini adalah orang-orang yang akan mendukung sebuah sistem untuk menghasilkan kepemimpinan yang komunal. ya. Jadi kita menjadi pemimpin adalah bagaimana kita memberikan diri kita untuk membantu orang lain. Bukan kita menjadi pemimpin ya kita menunjukkan rasa kepemimpinan kita lebih tinggi daripada orang-orang yang kita pimpin. Jadi pemimpin harus melayani, itu kata gereja. Baik. Lalu poin gerak kami yang terakhir adalah mendorong keterlibatan aktif kader dalam pengembangan kapasitas diri gereja dan tanah air. Jadi mimpi kami Patria sebagai pusat gerak alumni dengan didukung 4 poin yang tadi saya sebutkan Bang Ian. Terima kasih. Baik, kembali ke Bro Novatus ya. Luar biasa dari apa yang disampaikan oleh Bro Yance ini berarti kembali mengingatkan kader-kader PMKRI yang sudah ya bertahun-tahun dibina ya. Bahkan ya seorang kader PMKRI itu masih ada diberikan kesempatan 11 tahun. Disebut ya kader pemersatu ya. Kader penyatu ya kan. Artinya kader-kader itu kembali selalu dikontak oleh para aktivis PMKRI ya. Dalam setiap gerakan, dalam setiap usaha untuk membangun bonum comune atau kesejahteraan umum. Nah itu yang merupakan tujuan cita-cita dari gereja, mengapa organisasi khususnya ormas ya Katolik, baik semisal PMKRI, Pemuda Katolik, Wanita Katolik RI, ISKA, kemudian ada ya Forum Masyarakat Katolik Indonesia, dan ada beberapa lagi ya yang sifatnya internal bahkan kan di dalam gereja sendiri. Nah, bagaimana Bro Novatus ini menjelaskan kembali ya kan perjuangan-perjuangan kasih yang diterapkan oleh Yesus Kristus dalam semangat pelayanan kita dan dengan dukungan dari Bunda Maria untuk menguatkan iman para kader Patria terutama. Silakan. Terima kasih. Baik, untuk menyikapi hal ini kita juga punya semangat persatuan dalam Patria ini, yaitu impian kita juga sama yang disampaikan dengan ketua kita Yance. Ada 4 poin yang disampaikan. Yang pertama kita itu yaitu melayani, bukan dilayani. Itu semangat kita. Baik. Nah, dari tujuan ini juga kita punya langkah yang perlu kita buat, yaitu Patria dapat menjadi motor penggerak yang diharapkan untuk mendorong kader-kader ataupun pengurus yang sudah disampaikan juga tadi oleh ketua kita Yance untuk mampu menggandeng semua unsur organisasi Katolik. Iya.
Itulah semangat persatuan yang kita harapkan, baik di unsur organisasi Katolik, gereja, paroki. Dalam hal ini juga membangun semangat persatuan gereja. Itu harapan dan tujuan kita pertama. Nah, yang selanjutnya juga untuk menguatkan kader kita ini, kita harapkan semangat dalam hal melayani ini. Kita juga tidak mudah dalam berorganisasi untuk mengajak teman-teman, walaupun kita awalnya beranjak dari PMKRI. Ya. Itu kita baru namanya penyatuan dalam hal ini Patria. Nah, karena ini juga kita punya keterbatasan, alumni penyatu ini masing-masing punya kesibukan. Untuk hal ini kita juga punya semangat untuk mappingkan alumni dan anggota-anggota kita ini bagaimana mereka bisa bersatu kembali untuk melakukan sebuah pergerakan yang dinamis dengan semangat tujuan kita, yaitu per ecclesiam pro patria itu. Nah, dalam hal ini juga kita punya sifat yang bersifat nasional, independen, nasionalis, universal, dan demokratis. Ya. Untuk mengembangkan sebuah pergerakan ini kita juga punya landasan itu. Nah, jadi kita punya wawasan dan punya perluasan komunikasi yang perlu kita bangunkan bersama, bagaimana Patria ini bisa mendorong bukan hanya untuk menjadikan kader, tapi kita juga punya semangat bagaimana kader-kader kita dalam Patria ini dapat berkompetisi untuk membangun sebuah bangsa dan gereja. Nah, harapan-harapan inilah yang kita perlu dorong bersama di Patria itu. Mungkin hanya itu. Baik, kembali ke Bro Yance nih. Nah, jangka pendeknya apakah nanti ada kegiatan seminar, retret, rekoleksi, atau kegiatan workshop bersama, lokakarya bersama dalam merumuskan langkah-langkah pembinaan iman terhadap kader-kader Patria dan terhadap orang muda untuk bangga mencintai gereja Katolik, dan yang paling utama kebanggaan itu adalah kebanggaan melayani, yaitu kebanggaan kasih ya, karena cinta kasih itu yang paling utama. Nah, bagaimana program jangka pendek untuk ini sudah masuk ke semester kedua tahun 2022 ya. Karena pada semester 1 itu kan pembentukan DPD ya. Cukup panjang, cukup alot ya kan. Butuh banyak komunikasi kan dengan alumni-alumni waktu itu. Nah, silakan. Ya, terima kasih Bang Ian. Jadi untuk jangka pendeknya ini karena keanggotaannya pun masih meraba-raba. Ya. Kami jangka pendeknya adalah perbaikan sistem database dulu. Baik. Jadi ketika database sudah jelas, anggota sudah jelas, baru nanti kita akan melakukan kegiatan-kegiatan baik itu sifatnya luring atau daring terkait pengembangan kapasitas kader. Karena Patria masih baru, lalu alumni PMKRI belum banyak tahu tentang keberadaan Patria, jadi tugas kami di awal-awal adalah mensosialisasikannya, mengajak alumni untuk bergabung di Patria. Dan satu juga yang menjadi PR kami sekarang adalah membentuk DPC se Kalimantan Barat. Oh, ini sangat penting ya. Jadi harapannya semua alumni PMKRI bergabung ke Patria. Jadi kita punya wadah setelah kita ber-PMKRI yang sudah diakui oleh negara melalui SK Kemenkumham per tanggal 8 Juni 2022 kemarin. Jadi setahun lebih setelah Patria terbentuk, SK Kemenkumham pun keluar. Walaupun dinamikanya cukup sulit, berapa kali berganti nama untuk bisa memenuhi syarat untuk penerbitan SK Kemenkumham. Jadi setelah berapa tahun cukup alot, sekarang waktunya kita bergerak. Gerak pertama ya membentuk sebuah database jaringan anggota yang dimana nanti terdata alumni ini bekerja di mana, karyanya apa. Jadi
ketika semua database sudah itu, kita tahu poin-poin pengembangan kapasitas kader yang seperti bagaimana yang urgent dilakukan. Jadi gerakannya, karena gerakan alumni, kita melakukan gerakan yang dengan efisien dan efektif, Bang. Baik. Ya, silakan. Karena kita sudah terbatas waktunya dari 24 jam yang tadi kata Bang Ian tuh. Hendaknya 8 jam kita sudah di kantor, Bang. Ya. 8 jam sudah di kantor, otomatis setelah pulang kantor kita ya paling bisa menyediakan sedikit waktu untuk kita berpatria sebelum kita harus kembali ke kewajiban kita di rumah. Ada yang sebagai anak, ada yang sebagai ayah ibu, ada yang sebagai kakek nenek, mungkin seperti itu, Bang. Ya. Baik. Mungkin ada closing statement ini, tiada terasa waktu pun juga sudah membatasi kita. Mungkin di lain waktu kita akan lebih menggali program yang memang disusun untuk kaum muda ya. Terutama memang DPD Patria ini mensosialisasikan atau ya mengembangkan iman ya dengan cara yang unik, yaitu berkarya di dalam gereja dan tanah air melalui pekerjaan, keluarga, bahkan masyarakat. Jadi membaur untuk membangun bonum komune bersama segala pihak, segala agama yang ada di Indonesia, segala suku, dan menciptakan kekuatan yang dinamis bersama untuk 4 pilar bangsa ya. NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, mungkin ada pernyataan dari Bro Yance dan Bro Novatus. Silakan Bro Yance terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bang Ian. Patria bersemboyan adalah per ecclesiam pro patria, berarti dari gereja untuk tanah air. Jadi keberadaan patria harus bisa menjadi agen dari gereja, agen-agen gereja untuk mengembangkan kapasitas diri agar bisa berguna bagi gereja dan tanah air. Jadi harapannya kita sebagai kader patria harus menunjukkan bahwa kita kader Katolik. Jadi kita harus mendukung semua program-program yang gereja Katolik adakan bagi umat Katolik. Baik. Mungkin seperti itu, Bang. Silakan Bro Novatus untuk closing statement-nya. Baik, terima kasih. Kita dalam berorganisasi tentunya sifatnya sosial gitu ya. Kita perlu mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga pikiran, namun kita tidak menuntutkan hasil ya, dalam bentuk uang ataupun upah, tapi hasilnya di kemuliaan hari yang kita dapatkan. Nah, dari semangat ini kita harapkan juga dalam Patria ini kita juga punya landasan ataupun tujuan di mana yaitu langkah yang kita buat yaitu Patria dapat menjadi motor penggerak yang baru yang diharapkan untuk dapat mendorong kader-kader dan pengurus dan mampu menggandeng semua unsur organisasi Katolik, gereja dalam membangun semangat persatuan gereja. Baik. Itu yang pertama. Nah, yang langkah yang lebih konkret kita harapkan dalam waktu dekat yaitu kita memang mappingkan kader-kader di mana alumni PMKRI ini kita dapat menjadi tim penyatu dalam Patria. Kita tugas yang lebih awal sekarang yaitu pendataan. Setelah pendataan kita dalam waktu dekat kita membentuk DPC Patria kabupaten kota di 14 kabupaten kota Kalimantan Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, nah untuk selanjutnya kita juga punya landasan ataupun punya visi misi di Patria itu yaitu salah satunya
perkumpulan adalah terciptanya kader-kader Katolik yang yang kompeten, terus dan berjiwa patriot dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai kekatolikan. Itu yang memang landasan kita. Nah, dalam hal ini juga kita mempersiapkan kader yang berjiwa Katolik, berkarakter patriot, dan juga dalam pengembalian bagi bangsa dan negara serta gereja. Itulah semangat yang dibangunkan oleh Patria. Jadi kader-kader ini kita harap mampu berkembang, berdinamika di dalam maupun di luar. Mungkin harapan kita seperti itu. Baik, terima kasih untuk Bro Yance dan Bro Novatus yang sudah bergabung pada Lentera Minggu Katolik pada hari ini. Kapan-kapan kita akan berdiskusi kembali dalam Lentera Minggu Katolik, dan mudah-mudahan pembinaan iman kaum muda atau orang muda Katolik di Gereja Katolik semakin menjadi suatu fokus yang intensif bagi Patria dalam membangun komunitas ini yang sudah diakui oleh negara dan juga diakui oleh gereja untuk menyampaikan atau mensosialisasikan ke gereja-gereja bahwa DPD Patria adalah organisasi penyatu untuk kader-kader PMKRI yang sudah dibina. Mari kita tutup dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Lentera Minggu Katolik pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Salam dan terima kasih untuk kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.